Halo Lur, gimana kabar kalian semua? Kali ini aku mau ajak kalian nih bahas kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan Lur. Dimana ini tuh ada seorang wanita nih yang diperkaos oleh driver online mobil. Dan setelah diperkaos, wanita tersebut malah dieksekusi. Duh gini Lur, kalau dikendalikan oleh nafsu ya kan, diri jadi tidak terkontrol. Jadi Lur, di sebuah daerah, tepatnya di Desa Bolong, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan nih. Ada seorang perempuan Lur, yang bernama Nurul Adelia, yang mana umurnya tuh baru saja menginjak 22 tahun. Adelia ini tinggal di sebuah rumah yang sederhana bersama neneknya yang merawat dia sedari kecil. Meskipun dia tinggal bersama neneknya, namun Adelia ini memiliki lumayan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Lur. Yang dia dapat dari kedua orang tuanya yang merantau bekerja di Batam dan juga Kalimantan. Ya Lur, dia ini sejak kecil memang sudah ditinggal oleh orang tuanya untuk merantau. Adelia baru saja menyelesaikan pendidikan di salah satu perguruan tinggi yang ada di Palopo, tepatnya di IAIN Palopo, dengan mengambil jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat kuliah, Adelia ini dikenal oleh teman-temannya sebagai sosok yang rajin dan juga berprestasi Lur. Bahkan ketika lulus, dia ini aktif kursus komputer di Belopa, Kabupaten Luwu. Tepat kursusnya itu lumayan jauh dari rumahnya Lur. Dia harus menempuh puluhan kilometer tuh untuk sampai di sana. Meskipun tempat kursusnya itu jauh, namun semangatnya untuk mengembangkan diri dan belajar lebih giat itu tidak pernah surut Lur. Terlebih lagi dengan dukungan yang besar dari orang-orang sekitarnya. Adelia ini banyak dibantu seperti difasilitasi dengan kendaraan bermotor, kadang-kadang diantar oleh pamannya, atau kalau mager dia bisa saja naik travel langganannya. Lalu tiba pada suatu hari, Adelia ini berkata kepada neneknya kalau besok dia mau naik kendaraan umum aja karena capek. Lalu neneknya yang sudah tahu nih kalau cucunya itu kursus dan biasanya pergi sendiri, kemudian mengiyakan tuh dan memberi nasihat. Kalau sudah selesai langsung pulang saja Del. Lalu setelah mendengarkan nasihat dari neneknya, Adelia ini beranjak loh dan tibalah keesokan harinya sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia bagian tengah. Dia berpamitan untuk pergi ke tempat kursusnya tersebut. Di saat pergi semuanya itu lancar-lancar saja, bahkan sampai di tempat kursus seperti biasa dia mengikuti mata pelajaran yang ada. Sebelum pulang, seperti anak muda kebanyakan nih Lur, Adelia ini sempat mengunggah status yang menyatakan kalau dia sedang berada di daerah Luwu. Lalu di sisi lain ada seorang yang melihat statusnya tersebut, merasa terpanggil untuk membalas cerita yang Adelia bagikan. Orang itu adalah Adi Rahman. Dialah yang mereply postingan status dari Adelia. Adi Rahman ini adalah seorang laki-laki yang berumur 32 tahun Lur. Adi Rahman ini tercatat sebagai warga Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang bekerja sebagai supir antar wilayah. Dulu sebelum lulus kuliah dan masih ngekos, Adelia ini sering sekali menggunakan layanan antar jemput yang disediakan oleh Adi Rahman ini Lur. Makanya bisa dikatakan Adi Rahman ini adalah kenalan lama atau ya teman lama yang mana Adelia sudah cukup mengenal Adi Rahman dengan sangat baik dan dekat. Dan saking seringnya menggunakan layanan Adi Rahman, mereka berdua pun jadinya bisa satu kontak. Bahkan sempat kosan Adi Rahman ini berada di satu kawasan dengan kosannya Adelia Lur. Warga sekitar mengatakan Adelia ini memang dekat dengan Adi Rahman, tapi hanya sebatas antara konsumen dan penyedia jasa. Begitu juga anggapan dari keluarga Adelia. Adi Rahman ini tetanggaan dengan mereka. Jadinya Adi dan Adelia saling mengenal. Di dalam situasi sebenarnya sudah lama sekali Adelia dan Adi Rahman ini tidak pernah bertemu lagi. Hingga pada saat Adi Rahman melihat status Adelia, dia mencoba membalas cerita itu dengan menawarkan pulang diantar dia. Kemudian Adelia yang bingung mau ngapain, jadinya dia mau diajak oleh Adi Rahman. Toh dia pikir Adi Rahman ini adalah orang yang baik dan lumayan juga gitu. Ada orang yang mau mengantar dia pulang. Lalu dia balaslah chat itu dengan menerima ajakan Adi Rahman dan sembari membagikan lokasi tempat dia berada.
Lalu dengan semangat Adi Rahman ini bersiap menjemput Adelia lur. Dia di saat itu sangat excited karena akan bertemu dengan penumpang lamanya. Setelah itu Adi Rahman ini menjemput Adelia tepat di persimpangan di Kelurahan Pamanukan, Kecamatan Belopa Utara. Ketika mereka berdua bertemu, mereka menyapa satu sama lain dengan senyuman. Di saat itu di antara keduanya menunjukkan kegembiraan karena sudah lama tidak bertemu. Lalu masuklah Adelia ke dalam mobil, dan ketika mereka berdua di dalam mobil, Adi Rahman ini mengajak Adelia untuk berkeliling terlebih dahulu di daerah Palopo. Dan Adelia di saat itu yang memang sedang gabut dengan senang hati itu menerima ajakan tersebut tanpa adanya rasa takut sedikit pun. Lalu ketika dia berduaan dengan Adi Rahman, Adelia ini bahkan sempat merekam pemandangan di sepanjang perjalanan dan membagikan rekaman tersebut di akun media sosial medianya. Selain itu dia juga sempat mengirimkan video tersebut ke grup teman-temannya. Ya lur, tujuannya ingin berbagi kebahagiaan. Lalu beberapa dari teman-temannya di grup tersebut bahkan nih sempat mengomentari postingan Adelia. Dan ketika salah satu temannya bertanya, dia hanya menyebut bahwa dia sedang berjalan-jalan bersama seorang teman lamanya. Namun di saat itu Adelia tidak menyebutkan nama Adi Rahman sama sekali kepada teman-temannya yang bertanya lur. Lalu setelah berbincang-bincang kecil di grup WhatsApp bersama teman-temannya, Adelia pun kembali fokus kepada Adi Rahman. Dan perjalanan mereka di saat itu dia sangat menikmati. Lalu baru setengah jalan Adelia ini bertanya bahwa dia akan dibawa kemana. Lalu Adi Rahman berkata, "Diem aja gitu, karena nanti tempatnya tuh bagus." Lalu Adelia yang di saat itu percaya-percaya saja berkata bahwa jangan lama-lama karena nanti neneknya akan khawatir. Lalu Adi Rahman berusaha tuh meyakinkan Adelia dengan berkata, "Adelia tenang saja, karena nanti kalau sudah selesai nanti langsung pulang ke rumah." Lalu tanpa merasa curiga sedikit pun, di saat itu Adelia ini hanya ikut saja dan mereka berdua melanjutkan perjalanan tersebut. Dan akhirnya semakin jauh hingga tibalah di sebuah tempat yang bernama daerah Kelurahan Sampodo, Kecamatan Warakota, Palopo. Tiba-tiba saja Adi Rahman ini menghentikan mobilnya lur. Di sana keadaan jalanan di saat itu sangat sepi dan disinilah Adelia ini merasa mulai curiga. Kenapa Adi Rahman memberhentikan mobilnya di tempat seperti ini? Lalu dia bertanya kenapa mereka berhenti di tempat sepi dan mau ngapain. Lalu Adi Rahman ini menggoda Adelia dan sambil tertawa dia bilang akan memberi sesuatu yang enak. Lalu Adelia berkata bahwa jangan macam-macam dan menyuruh untuk mengantarkan Adelia pulang saja. Lalu Adi Rahman berkata, "Udah jangan banyak bicara kamu, kesini dekat sama aku," sembari memegang beberapa bagian tubuh sensitif dari Adelia. Lalu Adelia di saat itu berontak dengan berkata, "Apa-apaan nih mas, kok kamu ngelecehin aku kayak gini sih? Jangan aneh-aneh ya, awas kamu ya mas." Lalu Adi Rahman di saat itu berkata lagi, "Ayolah jangan gitu, jangan berontak, ikuti aja mau aku. Sekali-kali aja ini kok, sebentar aja nggak lama." Di saat itu Adelia berontak sejadi-jadinya. Dia menarik rambut Adi Rahman sambil berkata, "Nggak sopan ya kamu ya." Dan di saat itu Adi Rahman yang mendapatkan penolakan sekaligus perlakuan kasar lantas berkata lur, "Wah dasar kamu ya, berani-beraninya kamu lawan aku ya." Dan di saat itulah Adi Rahman ini dengan penuh emosi kemudian memukul Adelia sejadi-jadinya dengan tega. Tidak hanya sampai di situ, Adi Rahman juga tersulut emosinya dan kemudian mengambil sebuah badik yang ternyata dia simpan dan dia bawa kemana-mana di bawah kursi mobilnya. Dan entah apa yang merasuki Adi Rahman di saat itu, tiba-tiba saja dengan menggunakan badik tersebut dia menebas Adelia sebanyak 1 kali di bagian dada. Dan hal itu menyebabkan sebuah luka sobek menganga di bagian dada Adelia hingga membuat Adelia ini tewas lur. Lalu setelah itu entah apa yang dilakukan oleh Adi Rahman, entah dia tiba-tiba sadar dan merasa ketakutan atau justru dia ini melanjutkan nafsu bejatnya. Karena di dalam cerita ini tidak dijelaskan lur dengan detail apa yang dilakukan oleh Adi Rahman terhadap jasad Adelia yang meninggal dalam kondisi bersimpah cairan merah.
yang mengotori seluruh bagian kursi penumpang mobil Adi Rahman. Namun jika Adi Rahman tetap merudak paksa Adelia, itu artinya dia bersetubuh dengan jasad. Tidak lama kemudian setelah menyadari kalau Adelia sudah tidak bernyawa, Adi Rahman ini lalu memindahkan jasad Adelia ke bagian bagasi mobil dengan meringkukkan badannya. Di saat itu dia mulai merasa ketakutan dan panik. Karena hari di saat itu masih terang, Adi Rahman ini mencari cara nih bagaimana agar bisa membuang jasad dari Adelia dan menghilangkan jejaknya. Di saat itu sambil menunggu waktu menjadi gelap, dia membawa jasad Adelia keliling lubuk. Lalu tibalah ketika itu waktu sudah menunjukkan malam hari. Adi Rahman mulai membawa jenazah Adelia ini ke wilayah desa Bolong, kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, dan membuang jasad tersebut di area persawahan, Lur. Lalu dia menggeletakkan jenazah Adelia begitu saja. Di saat itu dia sempat berhenti di area persawahan itu dan memeriksa sekeliling tempat tersebut untuk memastikan lokasi itu benar-benar sepi nih, agar tidak ada yang melihat dia membuang jasad Adelia. Dan setelah meletakkan jasad Adelia, Adi Rahman langsung melarikan diri dari lokasi tersebut. Lalu di samping itu nenek Adelia ini mulai merasa khawatir. Kok ada yang aneh gitu, biasanya Adelia ini tidak akan pulang selarut malam itu. Lalu neneknya itu sempat bertanya kepada paman Adelia. Namun paman juga tidak mengetahui keberadaan Adelia. Sempat mereka menghubungi melalui chat dan telepon, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Lalu neneknya ini yang merasa khawatir ditemani oleh sang paman untuk menunggu Adelia pulang. Namun sampai tengah malam Adelia juga tidak kunjung pulang, Lur. Di saat itu neneknya ini berkata kurang lebih seperti ini. Aduh, si Adel kemana ya? Kok belum pulang juga? Nggak biasanya, ucap neneknya, Lur. Lalu karena merasa ada yang tidak beres, nenek dari Adelia ini bersikeras untuk ingin melaporkan kehilangan cucunya tersebut kepada pihak kepolisian. Namun seperti biasa, pihak kepolisian yang menerima laporan pasti akan meminta pihak pelapor untuk menunggu 1 kali 24 jam dan baru menindaklanjuti laporan tersebut keesokan harinya. Dan di saat itu neneknya dan pamannya menunggu dengan sabar. Mereka merasa khawatir dan mulai gelisah nih dengan keselamatan sang cucu. Lalu singkat cerita, keesokan harinya sekitar pukul 6 pagi ada seorang warga yang hendak pergi ke sawah untuk melakukan aktivitas sebagai petani. Dari jalan raya sebelum masuk ke area persawahan, warga tersebut sempat nih melihat seperti ada sesuatu yang tergeletak di pinggir sawah. Dari kejauhan dia menggosok matanya untuk memastikan kalau apa yang dia lihat itu benar adanya. Di saat itu yang dia lihat adalah sesosok tubuh manusia yang tertidur di samping sawah, Lur. Dengan hati yang berdebar-debar dan perasaan yang cemas, warga tersebut memutuskan untuk mendekat dan memastikan nih apa yang dia lihat itu benar-benar jasad manusia. Lalu warga tersebut berjalan dengan perlahan dan ketika sudah mendekat dia sangat kaget. Ternyata apa yang dia lihat benar-benar jasad manusia yang sudah dalam kondisi bersimbah cairan merah. Lalu dia berteriak, "Ya Allah, mayat, aduh tolong, ucapnya sambil berlari, mencoba berbalik arah mencari pertolongan kepada warga lain. Namun di saat itu kondisi masih sangat sepi, Lur. Hanya ada 1-2 orang warga yang melintas di daerah tersebut. Dan setelah itu beberapa menit kemudian, warga pun saling menyampaikan bahwa mereka menemukan jasad perempuan di dekat persawahan. Akhirnya para warga pun berkumpul. Di saat itu ditemukan jasad dari Adelia di dalam posisi tengkurap yang jaraknya sekitar 100 meter dari Jalan Trans Sulawesi. Dan tidak berlangsung lama seketika terjadi kerumunan di sana, Lur. Warga semakin banyak tuh berdatangan dan tak jarang beberapa dari mereka mengambil foto jenazah tersebut dan menyebarkan ke sosial media. Dan di saat itulah jagat sosial media menjadi heboh. Lalu beberapa dari warga juga melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung datang tuh ke lokasi dan pihak kepolisian mengevakuasi jasad Adelia untuk dibawa ke RSUD Sewari Gading Kota Palopo untuk mengungkap identitas dari jasad tersebut dan untuk dilakukan autopsi. Tak lama setelah dilakukan pemeriksaan dan autopsi, pihak kepolisian memberitahukan kalau identitas jasad tersebut merupakan seorang perempuan bernama Nur
Nurul Adelia. Lalu pihak kepolisian pun langsung tuh menghubungi pihak keluarga yang sebelumnya sudah melaporkan kehilangan Adelia ini. Pihak keluarga yang di saat itu diberitahu tentang kabar duka tersebut merasa kaget. Neneknya berteriak sejadi-jadinya, yang mana dia menangis dan tidak menyangka kalau cucunya berakhir dengan tragis. Kabar itu seperti yang menyambar keluarganya. Kesedihan menyelimuti mereka dan mereka bingung salah apa Adelia ini. Sejauh ini Adelia tidak pernah bercerita apapun tentang permasalahannya dengan orang lain di luar sana. Tetapi mengapa ada orang yang tega menghabisi Adelia dengan cara yang tragis? Lalu di sisi lain pihak kepolisian langsung segera mendalami kasus tersebut. Mereka bertanya kepada warga yang ada di sekitar TKP. Dan tidak hanya itu, mereka juga meminta keterangan dari teman-temannya Adelia. Dari beberapa orang yang dimintai keterangan, polisi mendapatkan satu pengakuan yang menurut mereka bisa menjadi petunjuk. Setelah menginterogasi banyak orang, polisi akhirnya mendapatkan titik terang, yang mana ada sebuah informasi nih kalau sebelum kejadian Adelia ini sempat mengirim foto ke salah satu grup WA yang berisi teman-temannya. Gambar itu memperlihatkan kalau Adelia sedang dalam perjalanan menggunakan sebuah mobil. Dari situlah polisi menduga kalau orang yang ada di dalam mobil itu adalah eksekutor yang menghabisi nyawa Adelia. Tak hanya dari dugaan tersebut, setelah jenazah diperiksa dari hasil visum, ditemukan nih sejumlah luka di beberapa bagian tubuh. Dan mendapatkan fakta tersebut, pihak kepolisian pun langsung tuh mendeteksi siapa pelakunya. Lalu di sisi lain pelaku yaitu Adi Rahman yang sudah melakukan aksinya dan merasa kalau aksinya itu tidak akan ketahuan. Dia ini tetap menjalankan kegiatannya seperti biasa lur. Dia seperti orang yang tidak bersalah. Dia dengan sangat tenang melakukan pekerjaannya dengan menarik penumpang setiap hari. Lalu lur, pihak kepolisian pada awalnya tuh agak kesulitan nih mendapatkan identitas pelaku. Dan pihak kepolisian melanjutkan tuh pencarian dengan mencari sidik jari yang ada di tubuh Adelia ini. Lalu akhirnya polisi mendapatkan satu sidik jari yang menunjukkan pada terduga pelaku. Dan ketika diperiksa sidik jari tersebut terdaftar atas nama Adi Rahman. Setelah mendapatkan nama pelaku tersebut, pihak kepolisian pun langsung tuh mencari siapa Adi Rahman ini dan di mana keberadaannya. Lalu dari data yang didapatkan oleh pihak kepolisian, polisi mengetahui kediaman dari si Adi Rahman ini. Kemudian polisi langsung datang ke kediamannya dan polisi tidak menemukan adanya Adi Rahman di sana. Namun polisi berhasil mendapatkan informasi kalau Adi Rahman hendak mengantarkan seorang penumpang. Pada malam itu polisi menangkap dia. Dia diringkus di Kelurahan Kapuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Labu Utara. Saat itu kebetulan dia hendak membawa seorang penumpang di daerah Morowali, Luwu Timur. Adi Rahman ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa adanya perlawanan, sehingga tidak membutuhkan effort yang besar nih bagi polisi untuk membawa Adi Rahman. Dan dia pun di saat diinterogasi, Adi Rahman di saat itu menceritakan apa motif sebenarnya atas tindakan nekatnya ini. Dia mengakui telah menghabisi Adelia dengan cara menebaskan sebilah badik di bagian tubuh Adelia. Dan dia juga mengaku kalau dia tidak bisa menahan nafsunya tersebut. Tapi Adelia tidak menyambut nafsunya itu, makanya dia memilih untuk mengeksekusi Adelia setelah Adelia berlaku kasar kepadanya. Sementara itu nenek Adelia tidak henti-hentinya menangisi cucu yang dia rawat sedari kecil. Tidak dia sangka-sangka harus berakhir sekaligus tewas seperti itu. Dan tidak lama kemudian setelah jasad Adelia dipulangkan kepada pihak keluarga, dia langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum sekitar tempatnya tinggal. Sementara itu Adi Rahman akhirnya disangkakan dengan pasal berlapis lur. Pasal 338 KUHP pidana dan pasal 365 ayat 3 KUHP pidana dan pasal 285 KUHP pidana dengan ancaman hukuman kurang lebih 15 tahun dan paling lama seumur hidup. Itu dia lur, kisah tentang Adelia yang bertemu dengan kenalan lamanya yang merupakan seorang driver yang dulu jasanya sering dipakai, namun entah apa yang merasuki otak si driver tersebut sehingga dengan tega mengeksekusi Adelia. Karena nafsunya ini
akhirnya dia dipenjara. Komen lur, apa pelajaran dari kasus yang satu ini?